Shalom, kekasih Kristus. Jumpa lagi malam hari ini di dalam program Bible Study CK7. Saya percaya sepanjang hari ini kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih setia Tuhan buat kita semuanya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai bagaimana Tuhan mendatangkan air bah. Tanda bahwa Allah murka kepada dunia ini. Kepada ciptaannya yang indah namun rusak. Oleh sebab itu sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari firman ini, mari siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara, terlebih siapkan roh saudara untuk boleh datang kepada Tuhan. Datang kepada Bapa dengan segala kerendahan hatian kita. Supaya Dia menjamah, mengurapi. Dengan demikian kita dilayakkan untuk menerima sesuatu yang indah daripadanya. Sembah Dia. Ya la raba 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 la raba 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 raba. Jesus, Jesus, ya Abba, ya Bapa. Jesus. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku.
Kami datang Tuhan. Bapakku datang, Yes Lord. menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes Lord. Yes Lord. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh
Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau Allah yang perkasa, ajaib mulia. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes, Lord. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri
Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh yes, yes, yes Lord, yes, ya. Badai hidup boleh silih berganti datang menghampiri kami. Persoalan hidup boleh tiada berhenti menghampiri kami. Tapi kami pastikan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kami pastikan kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Maka kami tetap akan berdiri di tengah badai. Di tengah gelombang masalah hidup kami. Di tengah setiap ujian dan pencobaan yang menghampiri kami anak-anak-Mu. Ini ikrar kami Tuhan. Ini pernyataan iman kami. Kami tetap akan ada. Tinggal. Berdiri. Bersama dengan Engkau. Kami cakap menanggung segala sesuatu. Sebab kami menghadapinya bukan sendiri. Namun bersama dengan Engkau. Kami disebut sebagai orang-orang yang kuat. Tough. Tangguh menghadapi masalah apapun juga. Sebab Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas karya-karya-Mu yang indah dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sentuhan kasih-Mu. Dan terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup anak-anak-Mu ini. Sebentar kami akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Urapi kami Tuhan, ajar kami mengerti. Supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran. Demi kebenaran. Dan kepada kebenaran itu. Urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan ini. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar. Merenungkan. Mengupas firman. Dan melakukannya. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara sangat diberkati Tuhan. Sudah merasakan hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Oh, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita saudara. Namun sebelumnya dari kami masuk sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan dari seorang bapak namanya Pak Teddy. Ya, saya gak akan sebutkan nomor handphonenya ya saudara. Pak Teddy itu bertanya seperti ini. Mengapa orang Kristen harus dibaptis air? Apa pentingnya baptisan air atau baptisan Yohanes? Karena baptisan air itu adalah baptisan yang dilakukan pertama kali oleh Rasul Yohanes. Yohanes Pembaptis. Jika hal itu tidak menjamin seseorang masuk surga, mengapa harus dibaptis air? Pertanyaan yang jelas ya saudara, dan jawabannya selalu ada di dalam kebenaran firman Allah. Nah hari ini selain kita belajar tentang firman Allah, kita juga akan menjawab pertanyaan Pak Teddy tadi, mengapa orang Kristen harus dibaptis selam atau baptis air atau baptisan Yohanes. Nah mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-7
Kejadian pasal yang ke-7, ya, setelah kemarin kita belajar tentang kejahatan manusia. Ya, karena manusia sudah masuk di dalam perangkap iblis dan jatuh dalam dosa, lalu Allah merancangkan sebuah pemusnahan massal, ya, pemusnahan massal dengan air bah itu. Lalu ditemukan ada manusia unggul, ya, kita belajar tentang Nuh yang diselamatkan bersama dengan istri, 3 anak dan 3 mantunya, bersama dengan binatang-binatang yang tidak haram sepasang-sepasang. Nah, hari ini kita akan belajar, ya, air bah merupakan murka Allah, hukuman Tuhan terhadap manusia, terhadap makhluk hidup yang lain. Seluruh muka bumi akan ditutupi oleh air bah karena murka Allah itu. Nah, mari kita baca di dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai 13, ya. Saudara persiapkan Alkitab saudara. Jika dapat rema boleh tambahkan, tuliskan di dalam Alkitab buku saudara. Demikian firman Tuhan. Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi Allah sebelum menentukan hukuman atas murkanya kepada dunia, kepada makhluk hidup, termasuk manusia, Allah sudah menemukan Nuh. Ya. Nuh yang hidup benar di angkatannya, di zamannya, di masanya. Ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah engkau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Allah sudah menetapkan itu. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup turunannya di seluruh bumi. Jadi dapat dipastikan ya saudara bahwa di dalam bahtera Nuh itu ada 8 manusia, 8 orang, plus sepasang binatang haram dan 7 pasang binatang yang tidak haram. Tentunya haram dan tidak haram di sini menurut ukuran pada zaman itu. Kita lanjutkan. Ayat 4. Sebab 7 hari lagi, jadi seminggu lagi setelah perintah ini diberikan kepada Nuh, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. 40 hari, 40 malam, saudara. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Ingat kemarin, murka Allah, penyesalan Allah, bahwa semua yang dijadikan akan dimusnahkan. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, ini kuncinya saudara. Kuncinya adalah Nuh melakukan segala yang diperintahkan Allah kepadanya. Bukan sebagian. Karena ketaatan penuhlah yang akan membuat penyelenggaraan keselamatan Allah itu diterima oleh manusia. Sekali lagi ya, ketaatan penuh. Ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. 8 orang ini. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh di dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Saudara bisa bayangkan nggak? Bagaimana caranya Nuh mengumpulkan 7 pasang binatang tidak haram dan 2 pasang binatang yang haram pada waktu itu. Kita nggak bisa berpikir secara logika nalar manusia, saudara. Bagaimana binatang-binatang itu menghampiri bahtera. Tapi yang dapat kita bayangkan adalah ketika mereka mau diselamatkan,
mereka harus masuk ke bahtera Nuh. Mereka harus dengar apa kata Tuhan. Mereka harus menanggapi tawaran Tuhan. Mereka harus merespon tuntunan Tuhan. Pelajaran buat kita semuanya. Di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini, yang kita tidak tahu besok akan terjadi apa, lusa akan terjadi apa. Hanya orang yang taat penuh kepada Allah terhadap firman dan perintahnya yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Binatang aja tahu, saudara, kalau mau selamat masuk bahtera. Ya, ini pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Lalu ayat 10. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Jadi setelah semua masuk, air bah atau air hujan atau air dari langit dan dari bawah itu turun, saudara. Memenuhi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap langit untuk mendatangkan air yang tidak terkira banyaknya itu, supaya bumi, ya, dataran dipenuhi dengan air. Maka Allah membuka mata air dari bawah, dari bumi, dan menurunkan hujan dari atas. Jadi dari atas dan dari bawah itu dicurahkan Tuhan. Itu, saudara. Ayat 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Saudara bisa bayangkan. Nggak usah jauh-jauh, di sekitar Jakarta saja, saudara. Di Jakarta, ya, hujan katakanlah 3 jam tanpa berhenti. Banjir sudah di mana-mana. Ini 40 hari 40 malam. Tidak ada tempat yang tersisa yang tidak dilanda oleh air bah. 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Nah, mari kita lihat, saudara, pelajaran apa yang dapat kita petik dari ini. Bahwa air bah menjadi hukuman universal Allah kepada dunia yang fasik dan tidak bertobat. Allah harus menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan, terhadap kefasikan, terhadap dosa yang tidak pernah diselesaikan oleh manusia. Allah memanggil alam. Allah mengadakan sebuah bencana bagi alam dunia ini. Karena saking menyesalnya Allah, saking marahnya Allah. Sebab kefasikan dan dosa sudah melingkupi dunia ini. Dengan kata lain, setiap kesalahan, setiap kefasikan, setiap dosa manusia sudah pasti akan mendapat hukuman dari Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudara, ada manusia unggul. Sekali lagi sering katakan manusia unggul, yaitu Nuh. Seperti Allah memanggil Nuh untuk diselamatkan dari murkanya, demikianlah Allah memanggil saudara dan saya supaya diselamatkan dari hukuman Allah bagi dunia ini. Peristiwa ini yang mengerikan ini, saudara, membuat kita atau mendorong kita, mengingatkan kita supaya kita berbalik, bertobat dari dosa-dosa kita. Lalu kita percaya kepada Allah melalui Kristus supaya kita diselamatkan. Loh, Pak, apa hubungannya air bah, Nuh, dan Kristus gitu ya? Ini pertanyaan yang sering muncul gitu, saudara. Nah, saya mau katakan begini, saudara. Rasul Petrus itu berkata, kalau engkau mengingat air bah itu, kalau engkau mengingat kejadian air bah itu,
bagaimana Allah menghukum dunia pada akhir zaman. Maka Allah juga akan memakai hukumannya kepada zaman-zaman ini. Allah akan mencurahkan hukumannya kepada orang fasik. Namun demikian, sekalipun orang fasik akan dihukum, Allah juga akan mencurahkan kebaikannya kepada orang yang taat seperti Nuh. Jadi kalau saya mau katakan, di akhir zaman ini, Tuhan sedang mencari Nuh akhir zaman. Yang mau dengar-dengaran perintah Tuhan. Yang mau taat melakukan firman Tuhan. Supaya diselamatkan. Nah, ada dua peristiwa yang tadi kita baca, saudara. Peristiwa yang pertama adalah terjadi ledakan dari bumi. Mata air terbuka semuanya. Semuanya dibuka Tuhan. Itu dari bawah. Peristiwa yang kedua adalah hujan dari atas. Ya, dicurahkan, dibuka tingkap-tingkap langit. Supaya dicurahkan air itu untuk memenuhi bumi. Lamanya berapa? 40 hari. Apa akibatnya, saudara? Akibatnya semua makhluk di luar bahtera. Catat baik-baik. Semua makhluk di luar bahtera yang biasanya hidup di tanah kering, itu semua mati. Baik manusia maupun hewan atau binatang. Kita bisa melihat sekarang. Hanya yang ada di bahtera itulah. Hanya yang ada dalam bahtera itulah yang diselamatkan. Air naik begitu tinggi. Sehingga ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Saudara bisa bayangkan gunung yang tinggi di seluruh muka bumi, di bawah kolong langit ini semua ditutup oleh air. Kenyataan ini menunjukkan suatu banjir menyeluruh dan bukan sekedar banjir lokal. Air mulai surut setelah berapa? 150 hari. Semua kena air baru surut setelah 150 hari. Dan akhirnya bahtera Nuh ini terdampar dalam salah satu puncak gunung Ararat namanya. Gunung Ararat itu kalau zaman sekarang ada di wilayah Armenia. Letaknya 800 km dari tempat semula ketika Nuh membangun bahtera. Terdampar. Setelah 150 hari bumi mulai mengering. Dan Nuh meninggalkan bahtera itu 377 hari setelah air bah dimulai. Jadi sejak air bah dimulai sampai 377 hari, ya, air bah baru surut, kering, Nuh keluar dari bahtera. Sebelumnya, saudara, Allah menghapuskan segala yang ada. Hanya Nuh yang tinggal hidup bersama dengan keluarganya, total 8 orang. Nah, kisah air bah ini berbicara tentang hukuman dan keselamatan. Hukuman dan keselamatan. Air bah itu yang membinasakan semua kehidupan manusia di luar bahtera. Untuk apa? Untuk menghapus dekadensi moral, kemerosotan moral yang radikal. Manusia sudah tidak lagi mau berjumpa dengan Tuhan. Manusia sudah merasa bahwa tidak butuh Tuhan. Ingat pelajaran kita dulu. Ketika iblis menggoda Hawa untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis bilang gini, kalau engkau makan ini, engkau akan seperti Tuhan. Dan engkau tidak butuh Tuhan. Nah, inilah akibatnya. Manusia sudah tidak mau lagi berrelasi dengan Allah. Sehingga apa? Moralnya, rohaninya merosot tajam. Bahkan sampai titik nadir manusia sudah tidak mau lagi dengar-dengaran akan Allah. Kembali saya ingatkan, Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 21 menyatakan bahwa baptisan Kristen dapat disamakan dengan keselamatan Nuh dari bencana air bah.
menjawab pertanyaan Pak Teddy tadi, mengapa orang Kristen itu harus mengalami baptisan air? Karena itu lambang keselamatan kita. Iman kita seperti iman Nuh yang tetap ada di dalam bahtera sehingga dia diselamatkan. Maka iman kitalah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita percaya dan beriman. Lewat penyelaman kita, lewat baptisan air kita, itu lambang bahwa dosa sudah dilalukan, dibersihkan. Kalau dulu lewat air bah, dosa dihapuskan oleh air bah. Maka dosa di dalam baptisan air itu dilambangkan dilucuti, dibersihkan, ditahirkan, dimurnikan. Air bah identik dengan baptisan air. Maka perlunya kita baptisan air itu bukan sekedar mencari sertifikat. Tapi baptisan air adalah tanda bahwa kita beriman kepada Allah. Tanda bahwa kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tanda bahwa kita adalah milik Allah. Diperbaharui. Dilalukan daripada hukuman Allah. Ya, memang baptisan air ini tidak serta-merta menjadikan kita masuk surga. Kalau itu hanya sebagai satu-satunya syarat untuk masuk surga, wah udah dibaptis, sudah selesai. Hidup rusak lagi aja gitu. Toh kita sudah punya tiket surga. Baptisan air memang bukan tiket surga. Tetapi kalau kita mau dibaptis, lambang bahwa dosa-dosa kita sudah dibersihkan. Seperti Nuh dibersihkan dari air bah itu, demikianlah kita dibersihkan dari noda dosa kita lewat penyelaman itu. Kenapa kita harus baptis? Lah, Yesus saja saudara, ketika ada di dunia dibaptis. Dosa apa dia? Dosa apa? Ya, dia manusia seperti kita. Ya, dia lahir dari rahim seorang wanita, sama seperti kita, manusia. Apa yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus? Hanya satu. Dia tidak berdosa. Dia manusia, ketika di dunia dia manusia. Tapi yang membedakan kita dengan dia adalah dia tidak berdosa. Nah, yang tidak berdosa ini saja memberi teladan selama di dunia. Dia mau dibaptis. Masakan kita murid-muridnya, anak-anaknya tidak mau dibaptis? Mari, lewat pelajaran malam hari ini, ambillah keputusan untuk beriman atas baptisan air itu. Itu tanda dari kita kepada Tuhan, kepada dunia, bahwa kita adalah milik sepenuhnya Tuhan. Milik Tuhan seutuhnya. Kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Itu pengakuan dan ikrar kita bahwa kita menjadi milik Kristus. Dan telah mati dan dibangkitkan bersama dengan Dia. Renungkan baik-baik. Hanya di dalam kematian Kristuslah kita terluput dari hukuman Allah yang menimpa dunia ini. Kenapa disebut kematian Kristus? Kalau kita dibaptis ya, kalau saya biasanya tugas membaptis ya, saya berkata seperti mati bersama dengan Kristus waktu ditenggelamkan, ya, lalu bangkit bersama dengan Kristus. Lewat kematian Kristus, lewat penyelupan air inilah lambang bahwa kita mati, ya, bersama dengan Kristus, tapi dibangkitkan. Dengan demikian kita menjadi manusia yang baru. Seperti Nuh menjadi manusia yang baru setelah keluar dari bahtera. Demikianlah kita menjadi manusia yang baru setelah kita dibaptis air. Wow, firman Allah luar biasa saudara. Memberi pengertian buat kita semuanya. Bukan hanya membaca, merenungkan, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Saya menghimbau, mendorong saudara, bagi yang belum dibaptis, ambil keputusan. Supaya sepenuhnya saudara menjadi milik Kristus. Mati bersama Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Sebelum kita berdoa, mari kita ikrarkan iman kita. Bahwa kita akan cinta Tuhan senantiasa.
katakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, aku cinta Engkau. Segenap hatiku, segenap jiwaku, aku mencintai Engkau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Nyanyikan dengan segenap hati. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Malam hari ini Engkau berfirman begitu indah bagi kami Tuhan. Malam hari ini kami mendapatkan anugerah yang luar biasa lewat firman-Mu yang kami pelajari, kami renungkan. Bagaimana Allah memperlihatkan murkanya kepada dunia dengan mendatangkan air bah yang tidak dapat dikuasai, tidak dapat dilawan oleh makhluk hidup. Namun di tengah-tengahnya Tuhan menyediakan bahtera keselamatan bagi manusia, yaitu Nuh dan keluarganya. Ketaatan Nuh lah yang membuat dia selamat dari murka Allah ini. Ketaatanlah yang membuat Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pewahyuan malam hari ini.
Mengapa kami sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan baptisan air? Salah satu sakramen yang harus kami lakukan sebagai tanda bahwa kami adalah mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan menjadi milik sepenuhnya Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus akan mencintai Engkau, mengasihi Engkau, menghormati Engkau. Tunduk, taat kepada firman-Mu. Supaya sama seperti Nuh diselamatkan, demikianlah kami juga diselamatkan. Hanya oleh ketaatan, kerendahan hatian. Maka kami akan diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami malam hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang taat dan setia. Berkati mereka yang membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terlebih lagi berkati mereka yang mengambil keputusan, yang dibaptis air, supaya mereka mengalami pembersihan rohani, pembersihan jiwani. Dengan demikian mereka disebut sebagai anak-anak Allah yang menjadi milik Kristus sepenuhnya. Bagi yang sudah dibaptis, pelajaran malam hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan itu. Kita tidak keluar dari jangkauan kasih karunia Tuhan. Kapanpun Tuhan akan selesaikan dunia ini. Kapanpun murka-Mu akan datang untuk yang berikutnya. Kami tetap akan diselamatkan. Sama seperti Nuh diselamatkan. Berkati anak-anak-Mu. Mungkin mereka sedang bergumul atas masalah-masalah mereka. Beri kekuatan Tuhan. Beri kesanggupan untuk keluar dari masalah ini. Tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Berkati mereka yang berbaring sakit. Berkati Tuhan dengan pemulihan kesehatan yang sempurna. Bilur-bilur Kristus 2000 tahun yang lalu menyembuhkan mereka. Berkati Tuhan. Rumah tangga anak-Mu. Para suami, istri, anak-anak. Semuanya memiliki roh takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan akan berperkara. Tuhan akan menolong. Tampil sebagai penolong bagi keluarga mereka. Apapun masalah mereka. Mungkin ekonomi. Pekerjaan, usaha, bisnis anak-anak-Mu. Tuhan turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Berkati anak-anak-Mu yang masih studi. Anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Biarlah mereka melesat kepada kesempurnaan Kristus. Berkati kami semuanya. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati Indonesia. Berkati Tuhan, berkati. Secara khusus kami berdoa juga untuk suasana dunia yang makin kacau ini. Tuhan, biarlah ini mereka jadikan sebagai tanda pertobatan. Tanda pertobatan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami diberkati malam hari ini. Sepanjang malam kami beristirahat. Malaikat-malaikat Tuhan menjaga kami. Menuntun kami. Sehingga kami besok bangun dengan kekuatan yang baru. Kesegaran yang baru. Kesehatan yang prima. Untuk melanjutkan hidup dan karya-karya kami. Dan mempermuliakan nama-Mu. Sebelum kami berpisah. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya Engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Untuk tetap taat setia kepada setiap perkataan dan perintah Tuhan. Seperti yang Nuh lakukan. Maka segala berkat ini akan turun ke atas-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga-Mu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaan-Mu. Diberkatilah pelayanan-Mu. Umur panjang di tangan kanan-Mu. Berkat dan kehormatan di tangan kiri-Mu. Apa saja yang Kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.